Inilah 4 tanaman dan buah yang ditakuti jin dan setan, serta ampuh tangkal sihir dan santet. Yang subscribe semoga dijauhkan dari santet. Yang pertama, kurma ajwa. Buah ini sangat ditakuti setan dan jin. Yang kedua, daun bidara. Daun ini dapat mengobati orang terkena santet. Yang ketiga, minyak zaitun. Minyak zaitun dapat menyembuhkan dari kesurupan. Yang keempat, bambu kuning. Tanaman ini banyak di Indonesia dan dapat mengusir setan. Itulah mengapa dahulu pahlawan Indonesia menggunakan bambu ronceng dalam berperang. Jangan lupa subscribe. Inilah 4 amalan ringan agar terhindar dari santet dan sihir. Yang subscribe semoga terhindar dari santet. Santet dan sihir masih sering ditemukan di sekitar kita. Orang yang terkena santet bisa sakit parah bahkan sampai meninggal. Santet adalah tipu daya setan yang biasanya dilakukan oleh dukun, tukang sihir, paranormal, atau orang pintar. Orang-orang yang mudah terkena santet atau sihir, yakni yang imannya lemah dan tak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tak perlu khawatir, ada 4 amalan agar terhindar dari santet. Yang pertama, sering-seringlah membaca ayat kursi. Yang kedua, membaca surah 3 Qul, yaitu surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Yang ketiga, bacalah 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Yang keempat, perbanyak membaca taus. Jangan lupa subscribe. Hati-hati kalau kamu sering merasakan tanda-tanda ini, berarti kamu terkena sihir. Yang subscribe semoga dijauhkan dari sihir. Pertama, sering mimpi buruk melihat binatang. Kedua, gelisah dan tidak bisa tidur. Ketiga, mimpi diikuti hawa nafsu. Keempat, sering merasa was-was. Kelima, sering merasa ada penyakit. Keenam, orang yang badannya pernah diukir-ukir atau ditato. Jangan lupa subscribe. 9 nama-nama iblis dan tugasnya. Yang sudah subscribe semoga dijauhkan dari iblis. Wasnan, meniupkan tepung ke mata manusia supaya mengantuk terutama saat ibadah. Walhan, mengganggu manusia saat bersuci, mandi atau wudhu. Sa'uth, memodifikasi berita dengan kebohongan, dusta, berita palsu. Dasim, merusak keharmonisan rumah tangga. Zalanbur, menghasut manusia untuk melakukan tipu daya dalam berbisnis. Syabru, mengajak manusia untuk berlebihan dalam menghadapi cobaan. Hanzab, membuat manusia malas untuk sholat bahkan mengganggu ketika lagi sholat. Tibir, mengendalikan manusia ketika marah dan menyalurkan emosi negatif. Akwar, iblis yang menjebloskan manusia di dalam perzinahan. Jangan lupa subscribe. Rupanya, ketika kita tidur, setan mengikat kita. Bagaimana cara melepaskannya? Yang subscribe, saya doakan dijauhi dari setan. Setan ternyata mengikat kita dengan 3 ikatan selama kita tidur. Rasulullah mengatakan bahwa setan akan mengikat kita dengan 3 ikatan. Jadi, bagaimana cara melepaskan 3 ikatan itu? Rasulullah bersabda, ketika kalian tidur, setan membuat 3 ikatan di tengkuk kalian. Di setiap ikatan, setan akan mengatakan, malam masih panjang, tidurlah. Jika ia bangun dan berzikir pada Allah, lepaslah 1 ikatan, kemudian jika ia berwudu, lepas lagi 1 ikatannya. Kemudian jika ia mengerjakan sholat, lepaslah ikatan terakhir. Maka, di pagi hari, dia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti ini, jiwanya akan menjadi kotor dan malas. Jangan lupa subscribe. Inilah 7 permintaan iblis yang dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang subscribe semoga rezekinya lancar, amin. 1. Makan bersama dengan manusia. 2. Ikut berhubungan badan dengan manusia. 3. Menjadikan kamar mandi sebagai rumah iblis. 4. Orang yang mabuk dijadikan teman tidurnya. 5. Pasar sebagai singgasana bagi para iblis. 6. Iblis meminta agar diberikan saudara. 7. Meminta agar tidak dilihat manusia. Yang subscribe semoga rezekinya lancar, amin. Dikisahkan, rapat pembunuhan Nabi Isa pun dimulai. Terlihat salah satu murid Nabi Isa, yakni Yudas Iskariot. Apa yang kalian beri jika aku membawa Isa ke hadapan kalian? Kata Yudas. Yahudi sepakat memberikan Yudas 30 keping perak. Penangkapan Nabi Isa pun dibuat. Namun kaum Yahudi tak memiliki alasan menghukum mati Nabi Isa. Akhirnya, mereka mengadu domba ke Kaisaran Romawi. Alhasil, Kaisar menangkap Nabi Isa dengan mudah, lalu melucuti pakaiannya, mencambuk dan menyalibnya. Padahal yang mereka tangkap bukanlah Nabi Isa,
Sebagaimana firman-Nya, dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi, yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Yudas dihukum dengan merubah wajahnya. Saat ditangkap, dia berkata dirinya bukan Isa. Namun apa daya, wajahnya telah diubah menjadi wajah Nabi Isa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tahukah kalian inilah penyakit yang disebabkan oleh gangguan jin? Berikut ciri-cirinya. Yang subscribe semoga Allah sehatkan. Penyakit yang disebabkan oleh gangguan jin berbeda dengan sakit fisik atau jasmani. Seseorang yang terkena penyakit akibat gangguan jin, sulit diatasi oleh dunia medis. Syekh Abdul Aziz As-Sadan dalam bukunya berjudul Ar-Ruqyah Syariah menyebut tanda-tandanya berikut ini. Sakit kepala yang berpindah-pindah, sering berkeringat dan buang air kecil, nafsu makan lemah, mati rasa, panas atau dingin di anggota badan. Selain itu, deg-degan di jantung, rasa sakit yang berpindah dari bawah punggung dan bahu, bersedih dan merasa sesak di dada, dan berkeringat di malam hari. Medis itu baik, tapi jangan sampai terlalu fokus ke medis, lupa pengobatan non-medis. Lantas siapa orang yang bisa mengobati kita? Tentu orang yang dititipkan kelebihan ilmu oleh Allah. Tapi bukan ilmu hitam ya. Jangan lupa subscribe. Gara-gara menyiksa kucing, wanita ini masuk ke dalam neraka yang mengerikan. Yang sudah subscribe semoga masuk surga. Rasulullah mengajarkan umatnya untuk berbuat baik, bahkan terhadap hewan. Pelaku penyiksaan diancam dengan hukuman yang keras kelak di hari akhir. Rasulullah bersabda, ada seorang perempuan yang masuk ke dalam neraka karena perkara seekor kucing. Kucing itu dia ikat sampai mati dan dia tidak memberinya makan. Tidak pula membiarkannya lepas sehingga tidak bisa mencari makan sendiri. Bagaimana Nabi tahu nasib perempuan ini? Ketika beliau melakukan salat khusuf, Allah kemudian memberikan penglihatan kepada beliau tentang surga dan neraka. Rasulullah bersabda, neraka mendekat kepadaku sampai aku berkata, wahai Tuhan, apakah aku akan bersama mereka? Tiba-tiba, muncul seorang perempuan dicakar seekor kucing. Aku bertanya, ada apa dengan perempuan ini? Para malaikat menjawab, perempuan itu mengurung kucing itu hingga mati kelaparan. Dia tidak memberinya makan ataupun membiarkannya makan. Pesan ini bukan cuma untuk kucing, tapi untuk hewan lainnya. Inilah 4 tangisan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jika kita melakukannya, kita akan mendapatkan dosa. Yang subscribe, semoga rezekinya lancar. Pertama, tangisan meratapi jenazah. Di dalam Islam, menangis meratapi jenazah boleh-boleh saja, tetapi sewajarnya saja. Kita jangan sampai berlebihan karena semua manusia pasti akan kembali kepada Allah. Yang kedua, tangisan karena putus cinta. Di dalam agama Islam, menangis karena putus cinta itu adalah kesalahan yang sangat besar. Yang ketiga, tangisan karena kehilangan duniawi. Dunia ini hanya sementara, jadi jangan kita tangisi. Lebih baik kita mencari amal untuk berbuat baik, agar kalian bisa masuk surga. Dan yang keempat, tangisan orang munafik. Allah sangat membenci tangisan orang munafik karena orang tersebut tidak benaran menangis melainkan hatinya sangat senang. Jangan lupa subscribe. Hati-hati, jangan tinggal di rumah yang seperti ini karena ini adalah ciri rumah yang sangat dibenci Allah. Yang subscribe semoga rumahnya banyak rezeki. Yang pertama, rumah yang ada pajangan lukisan bernyawa. Yang kedua, rumah yang terdapat anjing. Yang ketiga, rumah yang di dalamnya ada patung. Yang keempat, rumah yang di dalamnya ada jimat-jimat syirik. Yang kelima, rumah yang di dalamnya ada lonceng. Yang keenam, rumah kotor berantakan dan bau. Dan yang ketujuh adalah rumah yang tak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya, padahal di lemari ada Quran yang disimpan tapi tak dibaca. Semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe. Inilah 4 amalan ringan agar terhindar dari santet dan sihir. Yang subscribe semoga terhindar dari santet. Santet dan sihir masih sering ditemukan di sekitar kita. Orang yang terkena santet bisa sakit parah, bahkan sampai meninggal. Santet adalah tipu daya setan yang biasanya dilakukan oleh dukun, tukang sihir, paranormal, atau orang pintar. Orang-orang yang mudah terkena santet atau sihir, yakni yang imannya lemah dan tak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tak perlu khawatir, ada 4 amalan agar terhindar dari santet. Yang pertama, sering-seringlah membaca ayat kursi. Yang kedua, membaca surah 3 Qul, yaitu surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Yang ketiga, bacalah 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Yang keempat, perbanyak membaca taus. Jangan lupa subscribe.
Tahukah kalian inilah arti mimpi dalam pandangan Islam? Yang sudah subscribe semoga masuk surga. Setiap orang pasti pernah setidaknya satu kali mengalami mimpi dalam tidurnya. Baik dalam Al-Quran maupun hadits, perkara mimpi ini diungkap dengan jelas sesuai dengan ajaran kemuliaan sehingga manusia dapat terlindung dari penafsiran dan kepercayaan yang sesat. Ketika mengalami mimpi buruk, sebaiknya seorang muslim tidak menceritakannya kepada siapapun. Jenis-jenis mimpi pernah disebutkan Rasulullah. Mimpi itu ada 3 macam. Mimpi yang baik sebagai berita gembira dari Allah Azza wa Jalla, mimpi seorang muslim yang dialami oleh dirinya sendiri, dan mimpi sedih yang berasal dari setan. Jika salah seorang di antara kalian mengalami mimpi yang tidak disukai, janganlah menceritakannya kepada orang lain, bangunlah, kemudian sholatlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah juga mengajarkan hal yang harus dilakukan ketika mendapat mimpi buruk yang berasal dari setan. Apabila salah seorang dari kalian melihat mimpi yang ia benci, maka hendaknya ia meludah ke kiri sebanyak 3 kali dan berlindunglah kepada Allah dari kejahatan setan sebanyak 3 kali dan ubahlah posisi tidurnya dari posisi sebelumnya ke posisi lainnya. Hadis riwayat Muslim. Inilah 7 bagian tubuh manusia yang akan dijadikan jin dan setan sebagai tempat kesukaan. Yang subscribe semoga dijauhkan dari jin. Jin dan setan merupakan salah satu makhluk gaib ciptaan Allah yang tidak dapat dilihat oleh manusia, akan tetapi jin dan setan memiliki kemampuan untuk melihat dan menggoda manusia. Bahkan dalam sebuah riwayat menyebutkan jika jin dan setan dapat menyusut melalui aliran darah, selain menyusut dalam aliran darah manusia. Ada bagian tubuh pada manusia yang menjadi tempat kesukaan jin dan setan bersarang. Pertama, lubang mulut manusia, kedua di bawah kuku manusia, ketiga lubang hidung manusia, keempat lubang telinga manusia, kelima urat darah manusia, keenam lubang pusar manusia, ketujuh lubang kemaluan manusia. Jangan lupa subscribe. Inilah sifat laki-laki yang tidak boleh dinikahi dalam Islam. Yang like dan follow semoga banyak rezeki. Pernikahan adalah ibadah terpanjang dan terlama, sehingga dalam pernikahan banyak sekali cobaan dan tantangannya. Maka sebelum menikah, ada baiknya kita sungguh-sungguh memilih seseorang untuk menjadi pendamping hidup. Berikut ini adalah sifat laki-laki yang tidak boleh dinikahi dalam Islam. Yang pertama, laki-laki yang tidak pernah sholat atau sering lalai untuk sholat. Yang kedua, laki-laki yang musyrik. Yang ketiga, laki-laki yang suka berbohong. Yang keempat, laki-laki berakhlak buruk. Yang kelima, laki-laki yang pelit. Yang keenam, laki-laki yang mempunyai penghasilan haram. Dan yang terakhir, laki-laki yang genit atau suka melirik wanita lain. Astaghfirullahalazim. Semoga kita semua mendapat pasangan yang berada di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin.